Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi bahwa nanti tanggal 21 November saya akan memulai kelas saya yaitu Basic Class Plus. Kita akan mempelajari technical analisa agar bisa trading secara mandiri. Dan ini adalah materi yang akan disampaikan. Gak hanya teori ya, nanti kita akan praktek langsung selama kelas berlangsung. Totalnya nanti akan ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 kali seminggu. Lalu teman-teman pastinya akan dapat bonus yang luar biasa, yaitu free class, 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yo, dan 1 kelas psikologi dengan Foni Ramali, yaitu praktisi NLP ya. Dan teman-teman yang beruntung, 38 orang pertama akan mendapatkan 1 bulan win facility senilai 350.000. Investasinya sebesar 538. Kalau teman-teman daftar berdua, maka jadinya akan lebih hemat. Bila tertarik bisa langsung ke Telegram dan kontak adminnya dengan ID win_admin atau di WhatsApp juga ada nih ya, nomor WhatsAppnya admin. Lalu ini adalah chart yang saya gunakan menggunakan trading system dari Wisdom and Invest. Jadi sudah ada sinyal buy dan sell-nya ya berupa segitiga hijau dan merah. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system win itu nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator stokastik dan MACD. Jadi teman-teman bisa ikutan belajar menganalisa secara mandiri juga. Bagi yang tertarik untuk belajar lebih detail chart dari Wisdom and Invest, maka bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Di situ dijelasin cara baca chart Wisdom and Invest lebih detail. Untuk TOWR ini sudah muncul sinyal exitnya sejak kemarin ya, jadi statusnya juga non, artinya sudah tidak ada posisi. Dari pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Lalu untuk momentumnya sendiri ini berupa titik-titik pink. Artinya dia belum ada momentum dan potensinya dia akan bergerak sideways. Untuk sideways maka kita bisa gunakan strateginya adalah buy on support lalu sell on strength. Nah yang bagus itu seharusnya memiliki sinyal segitiga seperti di sini ya, di sini. Lalu pixelnya juga sebaiknya dua-duanya hijau. Tapi selama dia kalau punya momentum sih oke juga ya. Ini juga bisa naik kalau dia ada momentumnya. Dan jadi ini tidak bisa naik tinggi-tinggi karena memang momentumnya juga nggak ada nih. Untuk chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Mari kita cek MACD-nya TOWR. MACD-nya ini masih kurang oke ya. Ini dari secara tren juga MACD-nya masih bergerak sideways. Dari segi stokastiknya ini kurang oke karena jadinya dia dead cross. Jadi si ungunya di bawah daripada biru. Yang bagus adalah golden cross ya. Golden cross seperti di sini, ungunya di atas lalu birunya di bawah. Supportnya di mana? Karena tadi kita sudah tahu ya di depan bahwa strateginya adalah buy on support, lalu sell on strength karena dia sideways. Supportnya ada di sini 960 dan juga 945. Kalau resistnya, resist terdekat di sebelah sini 1015 dan 1065. Nah ini kalau dari chart sih kelihatannya dia bergerak sideways dengan area seperti ini ya. Nah di sini. Jadi ketika dia mendekati 960 ini, kita bisa spekulatif buy. Karena sifatnya masih spekulatif, maka sebaiknya money management ya. Jadi jangan langsung beli dalam jumlah yang banyak. Seandainya dia sampai breakdown atau jebol dari 960-nya, saran saya sih sebaiknya exit dulu. Untuk JPFA ini ada sinyal segitiganya, statusnya masih hold dengan profit 11,5%.
Pixelnya masih hijau dua-duanya, artinya masih oke. Untuk momentumnya juga ini masih ada ya, momentumnya masih biru-biru dan bertambah tinggi. Ini artinya oke juga nih. Dari bentuk candle juga nih terlihat oke ya. Karena terlihat ada ekor yang panjang di bawah, itu artinya masih ada tekanan belinya. Untuk teman-teman yang sudah profit mengikuti sinyal segitiga dan profitnya ini sekitar 11,5% ya, maka tinggal pasang trailing stop. Untuk MACD-nya JPFA untuk MACD-nya ini masih oke karena dia sudah golden cross dan masih membuka ya. Ini membuka ke atas, lalu stokastiknya juga ini masih menanjak walaupun agak sedikit menutup, tapi masih oke. Dia belum sampai menutup banget, sampai belum rapat ya. Dia belum rapat. Walaupun dia sudah berada di area overbought, jadi ini area overbought ya, garis 80, di sini 20. Ini adalah area overbought. Artinya jenuh beli, tapi nggak apa-apa. Biasanya di saham-saham yang memang strong uptrend ada kecenderungan dia akan bergerak di area overbought. Yang penting dia nggak turun dari sini nih. Ketika dia mulai melemah dan turun kembali ke bawah 80, itu bisa menjadi sinyal untuk sell. Atau teman-teman mau menunggu saat stokastiknya dead cross itu juga boleh. Jadi seperti di sini ya. Seperti di sini saat stokastiknya golden cross di sini. Lalu dead cross dia berada di sini. Nah, itu teman-teman boleh menjadi sinyal untuk entry. Di sini entry dan di sini menjadi sinyal jual. Karena kalau dari chart ini kelihatannya sih dia masih sideway nih. Sideway besarnya adalah seperti ini ya. Sideway besarnya. Jadi di sini area supportnya kalau terdekat, support terdekat ini bisa menjadi support 1185, di bawahnya juga ada support 1140 dan ada 1050. Resistnya ada di sini 1255. Jadi ini sudah mulai agak dekat ya dengan resistnya. Tapi mudah-mudahan karena dia indikatornya oke semua, pixelnya hijau-hijau, lalu ada momentumnya. Mudah-mudahan dia mampu menembus resistnya ini, maka itu sangat oke sekali. Targetnya ke resist selanjutnya yaitu ini resist weekly 1345. Bagi yang sudah profit tinggal pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry maka bisa menunggu di dekat area-area support yang tadi saya sebutkan ya. Jangan lupa money management. Selama indikatornya masih oke, jadi selama stokastiknya masih membuka ke atas itu sebetulnya masih oke. Untuk RALS sinyal entry-nya ini sudah beberapa candle yang lalu. Statusnya dia masih hold dengan profit 12%. Untuk pixelnya hijau dua-duanya artinya masih oke dan momentumnya masih oke ya, dia biru dan menanjak. MACD-nya untuk RALS MACD-nya masih oke, dia masih membuka, menanjak, stokastiknya juga masih membuka dan menanjak, itu masih oke. Area support terdekat ada di sini 620 atau kita bisa gunakan support bawahnya lagi 590. Sekaligus itu adalah support EMA 8 ya, EMA 8. Saat suatu saham uptrend maka kita bisa menggunakan EMA 8-nya ini sebagai area entry juga nih. Jadi teman-teman tinggal menggunakan money management. Jadi entry-nya bisa dicicil ya, misalnya entry di titik-titik area support di 620 ataupun di 590. Jangan pas-pas ya angkanya, jadi bisa dikasih toleransi. Targetnya adalah di sini resistnya 675, sekaligus di sini ada gap ya. Di sini ada gap. Nah, mudah-mudahan dia mampu menuju ke sana dan menutup gapnya di 675. Untuk MDKA ini sudah muncul sinyal sell-nya dari 3 candle yang lalu. Dan statusnya sell dengan profit ya, ini profitnya lumayan nih. Nah, di sini sinyal beli dan di situ sinyal sell. Pixelnya saat ini dua-duanya merah, tidak oke, dan momentumnya coba kita cek di sini dia mulai balik menjadi pink ya, potensinya dia bergerak sideways.
Jadi untuk sideways kita bisa gunakan strateginya buy on support lalu sell on strength. MACD-nya dia sudah dead cross, ini tidak oke. Lalu stokastiknya juga ya dead cross dan menurun ke bawah, jadi kurang oke. Tapi kalau dari support dan resist, MDKA ini sudah di dekat area support ya. Sini supportnya 1775. Mudah-mudahan dia bisa mampu mantul di 117 di 1775 ini. Untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy, sifatnya spekulatif buy ya. Jangan lupa money management. Jadi jangan langsung beli dalam jumlah yang besar. Ini icip dulu di 1175 atau teman-teman bisa menunggu dulu sampai dia mantul ya. Kalau dia mantul artinya ada candle hijau atau mungkin berupa ekor panjang seperti di sini. Nah, itu artinya ada pantulan, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Atau mau menunggu dulu sampai stokastiknya golden cross. Itu juga boleh, itu menjadi sinyal untuk entry saat stokastiknya golden cross. Karena walaupun sudah menuju di dekat support, ada potensi dia masih bisa sideways dulu. Jadi daripada teman-teman nunggunya kelamaan, jadi mungkin bisa menunggu stokastiknya membaik dulu. Tadi kan stokastiknya masih membuka dan menurun ke bawah. Minimal stokastiknya mulai menutup. Jadi stokastiknya mulai seperti begini. Nah, dia mulai menutup, mau rapat, itu boleh teman-teman spekulatif buy. Untuk ADRO, kemarin muncul segitiga hijaunya. Statusnya masih hold dengan profit 2,9%. Pixelnya masih hijau, dua-duanya masih oke. Cuma memang dia tidak ada momentum ya, belum ada momentum biru-biru. Nah, di sini momentumnya dia belum ada biru-biru, akan bagus kalau dia seperti ini nih. Ada momentumnya, semakin naik itu malah semakin oke. Untuk stokastiknya ini oke, sebetulnya dia golden cross ya kemarin. Ungunya di atas, birunya di bawah. Lalu untuk stokastiknya juga dia golden cross, naik ke atas dan membuka. Coba kita lihat, ini memang koreksi, tapi koreksinya nggak begitu besar ya volumenya ya. Mudah-mudahan dia masih mampu mantul dan menuju ke area resistnya. Nah, area supportnya di mana? Ini kalau dia bergerak sideways, karena kelihatannya ini kalau secara besarnya dia masih sideways ya. Sideway-nya terdekat di sini sampai di sini. Support terbawahnya 1100. Bisa juga menggunakan support dari candle kemarin, harga low kemarin ya. Resistnya berada di 1240 karena indikatornya masih oke. Mudah-mudahan dia masih mampu menuju resist 1240. Karena ini sudah menuju dekat resist, jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, mungkin mempertimbangkan untuk entry-nya di area support aja ya. Jadi jangan dikejar harga, bisa menunggu di dekat sini atau menunggu saat ada momentum berwarna biru-biru. Untuk teman-teman yang sudah entry, maka tinggal pasang trailing stop maupun stop loss-nya. Bagi yang baru mau entry, maka saran saya sih jangan entry dulu sekarang karena sudah dekat dengan resistnya ya di 1240. Mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan cicil kalau memang pingin entry ya, karena kelihatannya ini risk rewardnya nih hampir 1:1 nih. Kurang lebih aja ya ini ya. Di sini rewardnya segini adalah risknya, jadi kurang lebih 1:1 ya. Yang bagus adalah ketika rewardnya adalah 2:1, jadi risknya lebih kecil, rewardnya lebih besar. Mungkin teman-teman kalau berminat dan memang tertarik bisa menggunakan money management, artinya jangan langsung beli dalam porsi besar, teman-teman bisa cicil beli ya, sehingga average-nya nanti nggak terlalu tinggi. Untuk ADI ini sudah muncul segitiga hijau dari beberapa candle kemarin. Statusnya masih hold dengan profit 15,7%. Pixelnya masih bagus, dua-duanya hijau dan masih ada momentumnya ya, semakin menanjak tuh. Jadi walaupun 2 hari candle merah tapi ini masih oke. Untuk yang sudah profit maka jangan lupa pasang trailing stopnya. MACD ADI
Ini masih oke, menanjak, membuka. Stokastiknya memang sudah mulai menutup ya. Tapi ini secara trennya dia masih oke nih. Coba kita cek support resistnya. Resistnya memang dia sudah kena resist ya. Itu resistnya ada di 705 di paling atas sini. Nah, supportnya, support terdekat di sebelah sini, support 655. Bisa juga menggunakan support EMA 8, support EMA 8. Karena saham-saham yang uptrend itu kita bisa menggunakan moving average-nya ya sebagai support. Jadi mudah-mudahan dia bisa mantul seperti di sini. Nah, ini minimal dia harus mampu mantul di EMA 20-nya. Kalau yang biru itu EMA 20, MA20. Kalau yang warna biru itu MA20, kalau yang ungu adalah EMA 8. Angkanya itu ada di kanan. Di sebelah kanan ya, itu angkanya. Tinggal dibulatkan aja sesuai dengan fraksinya. Minimal dia harus mampu mantul di MA20-nya. Ketika dia jebol MA20, maka otomatis akan muncul segitiga merah sini. Artinya terjadi perubahan tren. Jadi selama dia belum jebol dari MA20-nya, maka artinya dia masih uptrend. Teman-teman bisa menunggu. Kalau yang belum entry, maka bisa cicil di area support. Di sini 655 dan atau di dekat tadi ya, di MA8-nya 640, MA8. Atau ingin menunggu lebih bawah lagi, maka bisa menunggu di MA20-nya. Bagi yang sudah entry, jangan lupa ya pasang trailing stop-nya. Kalau sudah kena trailing stop, maka don't worry, nanti bisa cari titik entry-nya lagi. BMRI ini belum ada status entry-nya, tapi dia di atas win line ya, itu di atas garis win line, itu sebetulnya masih oke. Garis win line-nya itu ada di sini angkanya. Saya zoom dulu. Angkanya ada yang di sebelah kanan. Karena garis win line-nya berwarna biru, maka angka di sini juga berwarna biru. Kalau yang hitam ini di bawah adalah garis MA200 ya. Yang paling atas ini adalah angka closing candle atau current price. Current price-nya candle. Jadi itu berubah-berubah terus ya. Jadi ini angka current price-nya berubah-berubah terus. Live ya dia. Pixelnya ini merah satu. Yang bagus adalah hijau dua-duanya seperti di sini ya. Dan momentumnya, sebetulnya momentumnya ini masih ada nih, masih menanjak. Dia belum berubah menjadi biru tua. Ketika dia mulai berubah menjadi biru tua, itu artinya potensinya dia akan reversal. Artinya momentumnya sudah mulai melemah. Ini kita bisa lihat seperti di sini. Contohnya ya, ini segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya. Ketika dia mulai berubah menjadi biru tua, maka dia sudah mulai melemah. Garis wina ini bisa kita gunakan juga sebagai trailing stop ya. Jadi kalau ada teman-teman yang entry sejak di sini dan belum kena trailing stopnya, ini saya zoom. Jadi untuk teman-teman yang sudah entry dan masih profit, bisa menggunakan win line ini sebagai trailing stop ya. Misalnya teman-teman ada yang entry di sini, dan di sini kan sebenarnya dia cuma menyentuh nih, segitiga merahnya ini cuma menyentuh. Artinya kalau teman-teman pasang trailing stopnya dikasih toleransi 1-2%, maka seharusnya masih hold ya barangnya ya. Si BMRI ini harusnya masih hold. Jadi teman-teman bisa update trailing stopnya menjadi segini nih, 6050 BMRI. Nah, itu bisa update trailing stopnya di sana. Kalau belum kena maka masih oke ya. Kalau sudah kena maka happy cuan. Teman-teman tinggal cari titik entry selanjutnya. Kita bisa gunakan chart yang selanjutnya. MACD-nya ini sebenarnya masih oke ya. Dia masih nanjak, ini masih membuka, belum sampai menutup rapat banget. Artinya, jadi MACD ini sifatnya itu seperti moving average juga, dia menandakan tren. Dia menandakan tren. Jadi selama dia belum dead cross, itu sebetulnya masih oke. Jadi dia masih uptrend. Atau kita bisa juga gunakan moving average yang ada di chart atasnya. Nanti saya tunjukkan.
Untuk stokastiknya sendiri ini memang dead cross. Tapi kalau kita lihat ini pergerakannya ya, dia masih berupa sideways trennya. Supportnya ini ada di, nah ini di EMA 8. EMA 8 bisa kita gunakan sebagai support juga, EMA 8 ya. Angkanya ada di sebelah situ yang berwarna ungu, atau dia minimal harus mampu mantul di garis MA20-nya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah entry sejak bawah, mungkin sudah entry sejak sini, atau entry sejak di sini, sejak terjadi perubahan tren, ini segitiga hijau adalah perubahan tren ya, karena crossing moving average. Maka bisa pasang trailing stop di MA20-nya. Selama dia belum breakdown dari MA20, maka itu sebetulnya masih oke. Jadi contohnya seperti di sini. Saya tunjukkan di sebelah sini ya. Contohnya di sini dia mantul, di sini dia juga mantul, masih mantul ya. Selama dia tidak breakdown, maka artinya itu masih oke, masih aman dan masih uptrend. Di sini juga, nah ketika dia breakdown dan muncul segitiga merahnya ini, itu artinya perubahan tren. Itu boleh teman-teman gunakan sebagai exit. Bagi yang mau entry, sebetulnya bisa ya spekulatif buy. Ini spekulatif buy. Mungkin dibelinya dicicil, jangan lupa money management. Jadi spekulatif buy di EMA 8, lalu bisa cicil, atau teman-teman nggak mau di EMA 8 bisa menunggu di MA 20-nya aja, MA 20. Dengan harapan dia bisa mantul ya, seperti di sini. Juga seperti di sini ya, dia mantul MA 20-nya. Seperti di sini dia mantul MA 20-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau menunggu, boleh menunggu di MA 20 sebagai titik entry-nya. Untuk MAPI ini sudah ada sinyal buy dari beberapa candle kemarin. Statusnya masih hold dengan profit 20,5%. Lumayan ya. Jadi walaupun indeksnya koreksi, masih ada juga saham-saham yang naik dan oke. Untuk pixelnya, dua-duanya hijau, itu masih oke, dan momentumnya juga masih oke ya, masih semakin menanjak. Dia juga berada di atas MA 200 nih, artinya oke banget. Ini MA 200. MACD-nya untuk MAPI, ini MAPI. MACD-nya masih menanjak, membuka, ini oke banget. Stokastiknya juga trennya menanjak, walaupun ini mulai rapet ya, tapi masih gak masalah, masih oke karena tren MACD-nya masih oke dan masih membuka. Area supportnya, support terdekat ada di 765, bawahnya ada lagi support weekly 720. Sekaligus di dekat EMA 8-nya ya, itu EMA 8, ini angkanya yang warna ungu 710. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka bisa spekulatif buy di dekat EMA 8 ya, EMA 8 ataupun di MA 20-nya, MA 20. Selama dia mampu bertahan mantul di MA 20, maka sebetulnya masih oke. Dia masih uptrend ya. Di sini juga memang ada sebuah pattern, ini pattern cup and handle. Dari kemarin memang banyak ya saham-saham yang memiliki pattern cup and handle. Jadi potensinya dia akan mengalami kenaikan setinggi cupnya itu. Jadi mudah-mudahan dia akan naik setinggi ini ya. Mudah-mudahan targetnya di sini. Di sini nih. Nah, itu angka psikologisnya adalah di area 800. Nah, mudah-mudahan dia mencapai area 800-nya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop karena belum tentu dia bisa mencapai sana ya. Jadi tergantung market. Kalau mudah-mudahan dia mampu mencapai 800, tapi kalaupun dia tidak mampu, maka teman-teman sudah terjaga dengan trailing stop. Secara indikator sih masih oke. BBKP ini muncul segitiga hijau 3 hari yang lalu, 3 candle yang lalu. Statusnya masih hold dengan profit 2,8%. Bagi yang sudah punya, maka jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss-nya. Pixelnya masih oke, hijau dua-duanya. Untuk momentum, ini momentumnya memang berupa titik-titik pink sih ya. Dia belum ada momentum, jadi potensinya dia bergerak sideways. Untuk strategi sideways, maka bisa buy on support dan sell on strength.
MACD-nya BBKP ini sebetulnya oke, dia menanjak. Memang dia nggak begitu membuka, tapi masih selama dia jalannya menanjak itu masih oke. Untuk stokastiknya dia sudah golden cross, menanjak dan membuka, itu oke. Area supportnya di sini ada support weekly 238. Ini dia mudah-mudahan sih masih bertahan di MA20 ya, seperti di sini nih. Nah, di situ dia bertahan di MA20-nya. MA20-nya ada di angkanya di situ yang sebelah kanan, yang warna biru 250 ya. Kita bulatkan sesuai fraksinya. Nah, jadi MA20 bisa kita gunakan sebagai support. Untuk teman-teman yang belum entry, maka bisa spekulatif buy di MA20-nya ini juga. Mudah-mudahan dia bertahan di sana, lalu mantul dan mencapai resistnya di sini 274. Jadi selain support MA20 juga ada support weekly-nya, yaitu 238. Jika dia memang sideways, maka potensinya dia sideways-nya segini ya. Ini adalah area sideways. Jadi yang spekulatif buy di MA20, jangan lupa gunakan money management, bisa cicil mungkin di MA20-nya dan di area 238 support weekly. Mudah-mudahan dia mampu mantul dan menuju ke resist 274. Untuk TINS ini sudah muncul segitiga hijau beberapa candle kemarin, statusnya masih hold dengan profit 17,5%. Pixelnya merah satu, yang oke adalah hijau dua-duanya. Momentumnya sih masih ada ya, masih oke dan meningkat. MACD-nya TINS, ini TINS, MACD-nya masih menanjak, masih membuka, ini masih oke. Stokastiknya secara tren sebetulnya masih menanjak, cuma memang ini dia dead cross ya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi itu masih wajar. Kita tinggal cek area support resistnya. Supportnya di sini ada support weekly yaitu 940, sekaligus support EMA 8. Jadi untuk teman-teman kalau yang baru mau entry bisa menunggu di area support sini ya, yang sekaligus EMA 8-nya. Mudah-mudahan dia bisa mantul di area EMA 8. Bagi yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi mudah-mudahan dia akan seperti di sini ya. Minimal dia harus mampu mantul di MA20. Jadi selama dia mantul di MA20-nya seperti di sini dia mantul, di sini dia mantul, itu masih oke. Kalau dia sudah breakdown seperti di sini ya, dia breakdown, candlenya memotong MA20, juga di sini muncul segitiga merah. Segitiga merah di sini berbeda dengan chart yang sebelumnya. Segitiga merah di sini artinya perubahan tren, dia berubah menjadi downtrend. Maka itu menjadi sinyal exit juga. Composite kita masih sama seperti kemarin, dia belum ada segitiga merahnya ya. Kalau pixelnya dia memang sudah merah satu, momentumnya ini masih oke. Coba kita lihat, momentumnya masih oke. Jadi seperti di video kemarin saya jelaskan bahwa composite kita masih bergerak di dalam channel uptrend. Jadi sebetulnya masih oke, dia memang sudah mulai mendekati resist trend. Ini adalah resist trendnya. Juga sekaligus ada pattern ya, jadi ada pattern cup and handle. Secara weekly-nya nih, pattern besarnya dia memang ada pattern ini. Nah, jadi potensinya adalah ketika dia breakout dari pattern cup and handle, potensinya dia naik, lalu dia akan koreksi ke arah neckline-nya ini, area support ya. Jadi selama koreksi-koreksi itu adalah koreksi sehat, dia masih oke. Justru teman-teman bisa manfaatkan momen indeks kita koreksi untuk buy on weakness, terutama untuk saham-saham LQ45 ya. Ini untuk MACD-nya, ini masih menanjak. MACD jangan lupa itu menunjukkan tren. Dan juga EMA ini ya, moving average, baik EMA 8 dan EMA 20-nya itu juga menunjukkan tren. Jadi segitiga hijau ini itu menunjukkan tren. Selama dia masih segitiga hijau, jadi EMA 8-nya masih di atas EMA 20,
dan candle tidak memotong MA20, itu artinya masih uptrend. Jadi masih oke. Ini memang stokastiknya sudah mulai mau merapat, sudah mau go dead cross, maka dia potensinya akan koreksi. Koreksinya masih koreksi sehat. Mudah-mudahan dia bisa mantul di area support sini ya. Area support sini. Tapi walaupun dia breakdown dari area supportnya, selama dia mampu mantul seperti di sini nih, dia mantul di MA20 ya, itu artinya dia masih uptrend indeks kita. Jadi kita manfaatkan momen-momen koreksi ini sebagai buy on weakness. Karena jangan lupa ya, di Desember dan Januari itu biasanya ada window dressing. Jadi memang stock performance kita, indeks kita ya, stock performance indeks kita setiap tahunnya di bulan Desember dan Januari itu selalu hijau. Supaya kita bisa cuan maksimal di bulan Desember sampai Januari. Selanjutnya ini adalah hasil screening. Kalau yang di sini adalah screening momentum. Momentum ini memang nggak semua saya tampilkan ya, karena ada panjang sekali listnya. Untuk member maka silakan akses aja, langsung gunakan fasilitas ini. Untuk yang di sini adalah stokastik golden cross. Jadi stokastiknya golden cross, stokastik GC. Lalu yang di sini adalah MACD-nya golden cross. Jadi screening ini sifatnya masih mentah ya. Sebaiknya teman-teman analisa lagi lebih lanjut. Jadi harus dicek karena setiap saham itu tentu strateginya beda-beda. Harus dicek supportnya di mana, resistnya di mana. Lalu apakah dia trennya masih uptrend, ataukah dia sideways, ataukah dia masih downtrend. Itu teman-teman harus analisa lagi. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat dan sangat membantu, maka jangan sungkan-sungkan ya. Silakan klik tombol share, lalu bagikan video ini ke teman-temannya agar temannya juga bisa ikutan belajar dan bisa profit. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu profit dan dijaga dengan stop loss dan trailing stop. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!